bayang-bayang data di balik dinding besi. Kedatangan di koridor dingin. Udara di lantai 2 gedung menara, Astra Tech, terasa lebih sejuk daripada ruangan-ruangan lain yang terletak di lantai-lantai yang lebih tinggi. Dinding-dindingnya dilapisi panel logam berwarna abu-abu yang menimbulkan gema lembut setiap langkah kaki. Disinilah tim keamanan siber dan tim riset AI berkolaborasi dalam proyek yang disebut Sentra, sebuah model bahasa besar yang akan dijalankan sepenuhnya on-prem, tanpa mengandalkan layanan cloud publik. Raka, kepala tim keamanan, menatap layar monitor yang menampilkan diagram arsitektur jaringan internal. Pada tampilan itu, setiap server, setiap switch, dan setiap titik masuk terhubung oleh garis-garis tipis berwarna hijau, menandakan zona-zona kepercayaan. Kita tak punya lagi ruang untuk kesalahan, gumamnya pada diri sendiri, mengingat pertemuan minggu lalu ketika CFO meminta laporan biaya operasional. On-prem berarti biaya listrik, pendinginan, dan personil menumpuk, tetapi di sisi lain, menurunkan risiko kebocoran data ke pihak ketiga. Di sampingnya, Maya, ilmuwan data senior, menyiapkan notebook Jupiter-nya. Layar laptopnya menampilkan baris-baris kode Python yang memanggil kumpulan dataset MedInfo V2, sebuah korpus teks medis berukuran terabi yang didapatkan dari rumah sakit mitra Astra Tech. Kita perlu 12 TB RAM untuk melatih model ini secara penuh, katanya, menekankan kata-kata itu dengan suara yang hampir berbisik. Kalau tidak, kita hanya akan mendapatkan model setengah matang, tidak berguna untuk diagnosis klinis yang akurat. Mereka berdua berbagi pandangan yang sama, pelatihan model di dalam gedung menuntut kebijakan keamanan yang ketat. Namun, seberapa ketatkah kebijakan itu ketika dataset itu sendiri memuat informasi sensitif, nama pasien, nomor rekam medis, bahkan rekam jejak radiologi yang masih bersifat rahasia? Kebijakan yang dibawa angin. Kita sudah mengaktifkan enkripsi pada semua storage, ujar Raka, menutup dokumen kebijakan keamanan yang ia cetak dengan tinta hitam pekat. Data at rest, data in transit, dan data in use semuanya harus terenkripsi. Semua akses harus melalui VPN dengan autentikasi multifaktor, dan tiap query ke database harus dicatat dalam log audit yang tidak dapat diubah. Maya mengangguk, tetapi matanya menatap layar, mengingat sebuah artikel terbaru tentang model inversion attacks, teknik yang memungkinkan penyerang mengekstrak data pelatihan dari model yang sudah selesai dilatih. Kita tak hanya harus melindungi data mentah, Raka, katanya, tetapi juga model yang sudah selesai dilatih, karena model itu bisa menjadi kunci yang membuka kembali informasi sensitif. Raka mengangkat alis. Kau maksudnya model bisa memunculkan kembali data pasien? Dia bertanya, setengah terkejut namun penuh rasa ingin tahu. Maya menutup notebooknya, menampilkan grafik jaringan saraf yang bercahaya. Jika penyerang mengirimkan input yang dirancang khusus, mereka dapat memaksa model mengeluarkan sekilas data yang pernah ia lihat. Ini disebut membersih inference atau data AKG. Jadi, walaupun data tidak pernah keluar dari gedung, modelnya bisa menjadi jembatan kebocoran. Sebuah keheningan melanda ruangan. Lampu LED di atas meja berdenyut pelan, menandakan denyut jantung gedung yang terus beroperasi 24 jam. Raka mengusap dagunya, berpikir keras. Kita perlu lapisan tambahan. Misalnya, diferential privasi. Tapi implementasinya tidak mudah, terutama pada model skala besar seperti ini. Maya tersenyum tipis. Kita tidak punya pilihan selain mengorbankan sedikit akurasi demi keamanan. Kita bisa menambahkan noise pada gradien selama proses pelatihan. Itu akan melindungi data, meskipun akan memperlambat konvergensi. Bagus, jawab Raka, tapi kita juga perlu menguji skenario paling terburuk. Buat simulasi serangan. Ia menatap Maya, jangan biarkan kebijakan hanya menjadi kertas, tapi harus menjadi perisai yang solid. Penyelidikan di balik jendela server. Malam itu, lampu-lampu di lorong utama gedung dimatikan, meninggalkan hanya cahaya biru dari layar terminal Raka. Ia menelusuri log audit yang berisi ribuan entry,
siapa yang mengakses data, kapan, dan dari mana. Di antara baris-baris itu, satu entry menonjol, IP address 10.23.45.78 mengakses folder datasets Medinfo V2 RAW pada pukul 2.13, sebuah waktu yang tidak biasa bagi tim riset yang biasanya bekerja hingga jam 22. Raka menekan tombol Voice pada terminalnya. Ini IP internal, milik server backup, gumamnya. Tapi kenapa akses di luar jam kerja? Dia memanggil Maya melalui panggilan video. Maya, ada yang aneh di log. Ada akses ke dataset pada jam dini hari. Apakah ada proses backup otomatis yang kamu lakukan? Maya mengernyitkan dahi. Tidak, backup biasanya dijadwalkan pada pukul 3. Tapi semua server kami berada di zona DMZ, tidak ada yang terhubung langsung ke jaringan internal. Mungkin ada skrip yang salah konfigurasi. Raka menutup panggilan dan kembali menelusuri log jaringan. Ia menemukan aktivitas jaringan yang tidak biasa. Sejumlah paket kecil mengalir dari server pelatihan ke sebuah mesin yang tidak terdaftar dalam inventaris. Ada pula satu baris pada log firewall yang menunjukkan drop pada paket berukuran 1500 byte yang ditujukan ke IP eksternal 2030.113.12. Ini tidak boleh terjadi, bisik Raka. Jika data sensitif memang pernah menembus jaringan, maka kebijakan kita tidak cukup kuat. Maya menanggapi, kita harus memverifikasi apakah data memang pernah bocor. Arahkan tim forensik untuk mengaudit storage, dan lakukan analisis data AKG pada model yang sudah selesai dilatih. Tim forensik dan jejak yang hilang. Keesokan harinya, tim forensik dipimpin oleh Budi, seorang ahli keamanan yang pernah menumpas serangan ransomware di perusahaan telekomunikasi. Ia menyiapkan laptopnya, memuat toolkit yang berisi volatility, Wireshark, dan LK-Stack. Pertama, kita akan periksa snapshot disk untuk menemukan file yang mungkin telah disalin, kata Budi sambil menyalakan mesin virtual. Mereka menemukan sebuah file yang tidak terdaftar dalam katalog resmi, Medinfo V2 Exfil zip berukuran 2 GB, berisi subfolder berlabel patient_records. File tersebut berada di server backup yang sama yang tadi diakses pada pukul 2.13. Bagaimana file ini bisa masuk ke sini? Tanya Budi pada Raka. Apakah ada proses yang menyalin data secara otomatis ke backup? Raka menggeleng. Tidak ada proses otomatis yang menyalin data mentah ke backup. Semua backup hanya mencakup model terlatih, bukan dataset mentah. Budi memasukkan file zip ke dalam sandbox. Saat membuka, ia menemukan file CSV yang berisi kolom, nama, nick, diagnosa, dan tanggal kunjungan. Semua data tampak nyata, bukan data sintetis. Kita sudah menemukan kebocoran data nyata, katanya, dalam bentuk file yang belum pernah di-encrypt. Ini berarti seseorang atau sesuatu berhasil melewati semua lapisan keamanan kita. Maya mendengar laporan itu dengan hati yang berdebar. Apakah ini berarti model kita terkontaminasi? Apakah model itu sudah mempelajari data sensitif ini? Budi menanggapi, jika data tersebut pernah melewati pipeline pelatihan, model kita kemungkinan menginternalisasi informasi itu. Kita harus menguji model dengan serangan membersih inference untuk memastikan tidak ada kebocoran. Pengujian kelemahan model. Maya dan timnya mempersiapkan dataset uji yang terdiri dari 10.000 contoh teks medis. 500 diantaranya diambil langsung dari file yang terdeteksi bocor. Mereka melatih sebuah adversarial network yang berusaha menebak apakah suatu contoh termasuk dalam data pelatihan asli. Hasilnya mengejutkan. Akurasi jaringan penyerang mencapai 78%, artinya model secara tidak sadar memberi sinyal yang dapat mengidentifikasi contoh sensitif. Kita memang memiliki kebocoran data, ucap Maya dengan nada getir. Modelnya mengingat beberapa rekam medis secara spesifik. Raka menatap layar, merasa seolah dinding-dinding logam di sekelilingnya bergetar.
Kita harus menghapus model ini, melatih ulang dengan teknik diferensial privasi, dan memastikan tidak ada lagi data mentah yang pernah berada di dalam pipeline. Namun, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang mengekstrak data itu? Budi kembali menelusuri log jaringan dan menemukan sebuah koneksi SSH yang masuk dari sebuah alamat IP publik yang terdaftar sebagai Research Lab eksternal. Koneksi tersebut menggunakan kunci publik yang tercatat di server, yang berarti seseorang dengan akses sah pernah masuk. Maya berbisik, apakah ini salah satu peneliti kita yang tidak tahu tentang kebijakan? Atau ada celah keamanan yang memanfaatkan kredensial sah? Raka mengangguk, lalu mengirimkan perintah WAMI pada sesi SSH yang masih terbuka. Hasilnya menunjukkan username Dr._Alan. Dr. Alan adalah ilmuwan data senior di tim riset yang selama 3 tahun terakhir memimpin proyek Sentra. Konfrontasi di bawah lampu neon. Raka mengundang Dr. Alan ke ruang konferensi, sebuah ruang kaca yang menghadap ke koridor server. Lampu neon bergetar perlahan, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding kaca. Alan, kami menemukan bahwa kamu mengakses dataset mentah pada jam dini hari tanpa izin, kata Raka dengan nada tenang namun tegas. File yang kamu ekstrak tidak dienkripsi, dan sepertinya kamu menyalinnya ke server eksternal yang tidak terdaftar. Dr. Alan menatap Raka, kulitnya tampak pucat di bawah cahaya neon. Saya tidak bermaksud menyalin data itu. Saya hanya ingin melakukan eksperimen kecil. Ada satu algoritma baru yang saya temukan, dengan mengakses data mentah secara langsung, saya bisa mempercepat proses fine-tuning model. Saya pikir ini hanya untuk keperluan pribadi, tidak akan menyebar. Maya menimpali, tapi kamu melanggar kebijakan keamanan yang jelas. Semua akses harus melalui proses review, dan data sensitif tidak boleh pernah keluar dari jaringan. Ini bukan hanya soal kebijakan, ini soal etika. Data pasien adalah hak milik mereka, bukan milik kita. Alan menunduk, air mata mulai mengalir. Saya paham sekarang. Saya terjebak dalam ambisi ilmiah. Saya tidak memikirkan konsekuensinya. Saya minta maaf. Raka menarik napas dalam. Kita semua punya tanggung jawab. Sekarang, kita harus memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Kita akan melaporkan insiden ini ke regulator, menghapus semua salinan data sensitif, dan memastikan model baru tidak mengandung kebocoran. Dan kamu, Alan, akan membantu kami menerapkan kebijakan yang lebih ketat lagi. Rekonstruksi keamanan. Minggu-minggu berikutnya mengubah cara Astratek beroperasi. Tim keamanan mengembangkan sebuah sistem kontrol akses berbasis Zero Trust, di mana setiap permintaan, bahkan dari pengguna internal, harus melewati verifikasi berlapis. Setiap dataset ditandai dengan label sensitivitas, dan kebijakan enkripsi otomatis diaktifkan pada saat data masuk ke storage. Maya memimpin implementasi diferensial privasi pada pelatihan model, menambahkan AIS dengan Epsilon 1.5, yang masih menjaga akurasi diagnostik di atas 92%, masih cukup untuk aplikasi klinis. Ia juga menambahkan sistem model watermarking yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi versi model yang bocor jika muncul di luar lingkungan perusahaan. Alan, yang dipulihkan kembali ke posisi peneliti senior, kini menjadi penjaga kebijakan keamanan data. Ia menulis panduan etika AI yang disebarkan ke seluruh divisi, menekankan pentingnya privasi by design sejak langkah pertama pengumpulan data. Budi, dengan tim forensiknya, mengembangkan honeypot khusus yang meniru dataset sensitif untuk memancing percobaan penyusupan di masa depan. Setiap percobaan diisolasi dalam sandbox terpisah, sehingga tidak ada kebocoran yang dapat menembus ke jaringan produksi. Di akhir kuartal, Astratek menerima audit keamanan eksternal yang menilai sistem mereka level tinggi dengan rekomendasi minimal. Laporan itu mencakup penilaian risk yang menurunkan skor kebocoran data dari high menjadi low. CFO mengumumkan bahwa meskipun biaya operasional meningkat,
nilai kepercayaan pelanggan melambung, menambah kontrak dengan 3 rumah sakit ternama.